Report kabaripun. Luar biasa. Selamat Tuhan. Kita akan memulai persekutuan umat Kristen Sukolilo pada siang hari ini. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, biar Roh Kudus jadi di tengah-tengah kita. Mari kita pujikan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan aku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam
indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, sore hari ini Kau sungguh baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku Yesus, sebab Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Oh haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Bersyukur Tuhan sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bermazmur hanya Engkau Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Pendeta Sudono bisa membuka dalam doa. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas setiap kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kesehatan, keselamatan sudah anugerahkan kepada kami sehingga kami bisa bersekutu di tempat ini dengan keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan, setiap berkat Tuhan, sehingga kami bisa melangkahkan kaki menuju tempat ini hanya untuk bersekutu, memuji, menyembah nama-Mu Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan kami rindu Tuhan mau mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa ini. Kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami dari berbagai tempat di Sukolilo ini. Biarlah kami bisa tumbuh bersama Tuhan, semakin menaik level, semakin bertumbuh di dalam iman kami Tuhan, melalui persekutuan ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini mungkin dalam perjalanan. Tuhan memberkati mereka,
sampai di tempat ini dengan selamat. Bahkan mereka, saudara kami yang tidak bisa hadir karena ada satu kepentingan, Tuhan juga memberkati mereka. Bahkan kami juga teringat untuk istrinya Pak Purnomo yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan juga menjamah istrinya Pak Purnomo ini disembuhkan dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan terus tercurah atas keluarga Pak Purnomo yang saat ini sedang di rumah sakit umum Kudus. Tuhan memberkati para dokter, perawat supaya menjadikan istrinya dari Pak Purnomo ini segera cepat pulih seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan di tempat ini, di sore hari ini, dari awal sampai dengan akhir hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersorak-sorai untuk Tuhan. Kelotakan aku. Goyak, Pak. Goyak. Semua bahagia. Amin. Ada sukacita yang baru. Kita Haleluya. akan bersukacita pujikan hari ini kurasa bahagia sambil bertepuk tangan. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari yang ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Siang ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat
memisahkan kita. Oh, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kita bangkit berdiri, masih kuat ya? Amin, kuat. Kita akan gandul Gusti biar semakin kuat hidup kita. Amin. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian sekali, Yesus selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan, kami hendak merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja senantiasa memberikan roh hikmat dan pengertian, supaya firman iman yang kami dengar siang hari ini boleh menjadi bekal ilahi, benih ilahi di dalam kehidupan kami, sehingga benih ilahi itu sungguh bertumbuh berakar, bahkan berbuah berlipat-lipat kali ganda. Amin. Kami mohon tuntunan-Mu Allah Roh Kudus, kuasai setiap kami, tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Anak-anak, remaja, keluarga muda, bahkan senior pun
Tuhan melawat kami satu persatu. Amin. Dan kami menolak semua kuasa kegelapan setan iblis yang mencoba mencuri, merampas, membinasakan benih firman Tuhan siang hari ini. Kami sepakat bersama tubuh Kristus di PUK ini. Kami tolak, kami batalkan Dalam nama Yesus. Hanya kuasa Allah Roh Kudus yang boleh pegang kendali. Amin. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kalau toh ada yang sakit hari ini, Tuhan sembuhkan Dalam nama melalui Yesus. kebenaran firman-Mu. Amin. Yang lemah Tuhan kuatkan. Amin. Yang buta Tuhan celitkan mata batin kami, supaya kami melihat jalan kebenaran dan hidup Amin. yaitu Engkau Yesus Kristus. Hamba-Mu yang terbatas dan hina ini mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Bahkan umat-Mu yang mendengarkan hari ini mendapatkan berkat, pengertian, dan pewahyuan dari Allah Roh Amin. Kudus. Demi nama Tuhan Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. Saya lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, salam Bapak Ibu Shalom. Saudara semua. Kali pertama saya menyampaikan firman Tuhan bersama si kecil, si bocil. Biasanya menyampaikan firman Tuhan, tapi hari ini didampingi istri dan si bocil. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, ada hal yang penting yang saya akan sampaikan hari ini. Setidaknya nanti bisa mengubah cara pandang kita, perspektif kita. Sebenarnya tugas dan mandat kita itu di bumi ini tuh untuk apa? Kadang kan itu masih abstrak ya. Kita itu mau ngapain, sedang di mana, mau kemana, dan mau tujuannya itu apa, kadang masih abstrak. Tapi dalam melalui firman yang hari ini, Roh Kudus bisa mencelikkan kita semua. Mari buka di dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Nanti kita baca bergantian, saya ayat 18, Bapak Ibu Saudara ayat 19. Kita silih berganti sampai ayat 21, karena 22 nanti kita baca bersama-sama. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Saya bacakan ayat 18, nanti kita silih berganti sampai ayat 22. Matius pasal 4 ayat 18, judul perikopnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. 2, 3. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik semua, ini kisah Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ya. Di ayat 18, ya, ketika Tuhan Yesus sedang berjalan, ya, menyusur danau Galilea, ya, ini kan berjalan, tidak naik di perahu ya Bapak Ibu Saudara. Sangat jelas sekali ayatnya, berjalan menyusur mungkin di pinggiran danau Galilea. Ia melihat, Tuhan Yesus melihat dua orang bersaudara, Petrus dan Andreas. Mereka sedang apa? Menebarkan jala. Kalau menebarkan jala berarti posisi perahunya ada di mana Bapak Ibu Saudara? Di danau. Tentunya ada di danau, tidak mungkin di pinggiran pantai ya. Kalau menebarkan jala mosok di pinggiran pantai, pasti tidak dapat ikan. Semestinya ya di tengah-tengah danau. Dan waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan menyusur danau, ya. Dan murid yang mau dipanggil itu sedang menaburkan jala. Lihat ayat 19, Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata kepada mereka yang sedang menebarkan jala di tengah danau,
Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Logikanya Bapak Ibu Saudara, kalau orang berjalan di pesisir pantai, terus ada orang di tengah ya danau baru menebarkan jala, kira-kira cara memanggilnya Tuhan Yesus bagaimana ya? Iya caranya supaya didengar oleh dua orang ini, Simon Petrus dan saudaranya. Gimana ini Bapak Ibu Saudara? Pernah enggak ketika kita membaca firman Tuhan ini kita berpikir gimana cara Tuhan Yesus memanggil dua ini ya yang bakal menjadi muridnya ini? Caranya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Atau pakai speaker ya? Nggak mungkin ya, karena konteks waktu itu kan nggak ada speaker, belum ada toanya belum. Toa ya waktu itu. Tuhan Yesus pakai toa ya. Terus ngomong, mari ikutlah aku, Andreas atau Simon Petrus dan saudaramu Andreas. Pakai toa mungkin bisa kedengaran, tapi waktu itu kan nggak ada toa. Gimana ini? Saya berpikir-pikir Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan Yesus bagaimana ya? Ketika saya ke Rek Cilek, ya jalan-jalan dengan istri pakai motor, ya waktu masih ada banjir sedikit-sedikit, nggak tahun ini ya, tahun kemarin ya. Jalan, ya di tengah-tengah sawah itu, ya kan hamparan luas ya. Saya itu mendengar suara motor, ya, ini kan cuma jalan satu-satunya, tidak ada jalan yang lain. Lihat, berhenti sejenak sama istri, dari mana tadi suara motor hanya terlintas, suara motor jelas. Saya tuh baru terlihat dari jauh itu memang ada jalan di persawahan, tapi jauh Bapak Ibu Saudara. Motornya kelihatan kecil ya. Oh, bisa terdengar berarti melalui apa Bapak Ibu? Angin. Melalui angin ya. Pas mungkin anginnya waktu itu ke selatan, karena itu di utara, saya di selatan. Anginnya pas ke selatan kenceng, terus terbawa itu terdengar, dan memang ada motor kelihatan kecil. Oh, bisa terdengar ya dari jarak jauh. Saya berpikir ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama, suaranya Tuhan Yesus ya tidak terlalu lantang, dibantulah dengan angin. Tapi saya tidak membahas tentang ini ya. Yang saya mau bahas ya, kenapa Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama saat itu profesinya nelayan. Itu yang saya tanyakan. Kenapa Tuhan Yesus pilih murid-murid yang pertama itu berprofesi sebagai nelayan? Itu kan perlu dipertanyakan. Memang ada istimewanya nelayan itu. Secara fisik, secara okol, memang nelayan itu harus kuat Bapak Ibu Saudara. Saya baru lihat orang memancing di perahu ya sendiri. Lihat YouTube ya Bapak Ibu Saudara. Dia mancing ya, dapat ikan di tempatnya, ditaruh di perahunya itu ya. Dia membawa persiapan anglo kayak kecil untuk masak, bawahnya ada arang ya. Waktu itu dia mau masak, dia sudah siap bumbu dari rumah, masak pindang serani. Bumbunya ditaruh di plastik, kasih di wajannya, tungkunya dihidupkan pakai arang, terus kasih air aqua. Dia sudah bawa air aqua. Ikannya pakai ikan itu. Hasil tangkapannya, hasil pancingannya itu Bapak Ibu Saudara. Bagi pres dia bawa gunting, masukkan aja. Gunting masukkan. Pindang serani sambil dimakan di tengah-tengah laut. Cara dia bertahan hidup, ikannya masih banyak. Saya berpikir orang nelayan itu tidak mudah ya. Masih kena angin laut. Kalau kita tidak terbiasa nanti bisa mabuk angin laut. Benar tidak Bapak Ibu Saudara? Dan belum nanti kalau pas hujan atau ombaknya pas besar, harus kecipratan air kan harus kuat juga, harus tangguh. Tidak gampang loh nelayan ini. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Dan harus juga persiapan nanti kalau perahunya bocor, dia punya cara untuk menambal. Jadi ini profesi yang memang ya taruhannya juga nyawa karena di tengah-tengah laut ya. Tapi secara okol atau secara fisik lebih dari itu
nelayan itu juga cerdas loh Bapak Ibu Saudara. Nelayan waktu itu konteksnya di Galilea itu, Danau Galilea, kalau sudah selesai menangkap ikan, mereka juga harus bisa menjual hasil tangkapannya. Masalahnya yang datang waktu itu bukan hanya sekedar orang Yahudi, ada orang Yunani dan lain sebagainya. Mereka harus bisa berkomunikasi. Mereka bisa menjual kalau bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka. Mereka setidaknya harus menguasai dua bahasa, entah Yunani ya, atau bahasa Aram. Mereka harus menguasai Bapak Ibu Saudara, karena mereka langsung terjun di lapangan berhubungan dengan orang banyak. Mereka harus bisa membangun hubungan, membangun komunikasi ya, harus gerapiak ya, gerapiak itu bahasa Jawa ya, bisa saling ya. Itu cerdas mereka Bapak Ibu Saudara. Belum lagi mereka harus menghitung ya, harga persatuan ikan atau per kilonya. Mereka harus bisa menghitung itu ya. Bagaimana mereka harus untung Bapak Ibu Saudara untuk finansial mereka sendiri. Jadi nelayan ini kompleks sekali. Tidak hanya okolnya, tetapi akalnya harus jelas. Kenapa Tuhan Yesus pilih mereka? Ya. Selain mereka itu pekerja yang tangguh, ininya jalan Bapak Ibu Saudara. Otaknya jalan. Mereka gampang bergaul dengan orang lain. Ini penting, karena Tuhan Yesus berpikir nanti untuk mewartakan Injil orang harus gampang bergaul dengan orang lain. Coba kalau Bapak Ibu Saudara tidak gampang bergaul. Dengan tetangga kita konflik, dengan teman sekerja kita konflik, bagaimana kita bisa mewartakan Injil? Tidak bisa. Harus orang yang bisa berbaur, bisa membangun hubungan yang baik dan tidak menciptakan konflik. Itu salah satu mungkin kriteria kenapa Tuhan Yesus memanggil murid-murid. Yang pertama itu profesinya nelayan. Tapi intisarinya tidak di situ Bapak Ibu Saudara. Intisarinya di sini. Ayat 19 kita lihat. Yesus berkata kepada mereka, maksudnya tadi ya, Petrus dan Andreas, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala apa? Manusia. Kata ikutlah aku dalam bahasa Yunani itu opiso. Opiso itu mari kamu mengundurkan diri dan mengikuti aku dari belakang. Itu opiso. Ya. Kamu mari ikutlah. Ya. Kamu mengundurkan diri ya, dari nelayan itu maksudnya, lalu mengikuti aku dari belakang. Ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Mereka pekerja, mereka punya penghasilan yang banyak. Nelayan itu penghasilannya banyak. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Saya pernah tanya-tanya, nelayan itu lumayan, gajinya itu ya lumayan loh. Ya lebih ya, dari UMR itu sangat lebih sekali ya. Tapi waktu itu Tuhan panggil ya, kamu mengundurkan diri lalu ikut di belakangku, opiso ya, dan kamu akan kujadikan apa? Penjala manusia. Dari penjala ikan dijadikan penjala manusia. Kata manusia itu bagus, anthropos itu orang-orang, warga negara, dan tanpa batas waktu. Kamu kujadikan penjala orang-orang, warga negara, itu tanpa batas waktu. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Penjala ikannya, skillnya itu masih Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka diangkat Tuhan grade-nya atau levelnya menjadi penjala manusia. Yang saya mau katakan di tempat ini, apapun profesimu, kalau belum sampai engkau upgrade menjadi penjala manusia, kita belum bisa dikatakan murid Kristus. Apapun profesi kita, orientasi tujuan kita harus menjadi penjala manusia. Profesinya masih Bapak Ibu Saudara. Misal saya ngajar, selain menjadi hamba Tuhan, saya mengajar. Waktu itu mengajar di SMK 3 Babalan itu ya. Karena masuk sekolah itu tidak gampang.
harus punya strategi. Karena sekolah itu tidak mau mengeluarkan, apalagi menerima guru, ya. Terus nanti dihonor sekolah tidak mau. Caranya gimana, Pak? Caranya kita datang ngomong sama kepala sekolah, kita data ada murid Kristennya enggak? Oh ada, Pak. Ada gurunya belum? Belum, Pak. Oh kita mau memberikan relawan atau volunteer untuk mengajar. Kalau volunteer itu artinya tidak dibayar. Itulah Bapak Ibu Saudara, relawan. Kepala sekolah itu langsung mengiyakan. Oh siap, ya. Wes ana sing ngajar, ana sumber dayane, tapi sekolah orang ngetokno apa? Duit. Sapa sing ora gelem? Pasti mau. Tapi itu kan cara strategi. Yang penting anak-anak kan terajar. Bayangkan 3 tahun atau 6 tahun kalau di SD Pak Donon, kalau tidak ada gurunya 6 tahun tidak diajar, bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara. Mereka mungkin sampai hafal, ya, ayat Al-Quran apa sudah doa-doa sudah hafal sampai ngelotok 6 tahun. Belum nanti 3 tahun di SMP tidak ada yang ngajar. 3 tahun lagi di SMA atau SMK tidak ada yang ngajar lagi. Genap berapa? 12 tahun. Kalau tidak ada yang terbeban, ya sebenarnya saya sudah banyak kesibukan, tapi ini kan terbeban. Ya wes saya ke sana didampingi penyuluh supaya ada legalitas, ya, penyuluh agama Kristen, ya. Volunteer, oke, deal ya, deal. 3 tahun setidaknya mau dikasih transport kan gitu. Ya ora dikei Bapak Ibu. Ya karena orientasi saya sudah berubah menjadi apa? Penjala manusia. Enggak masalah, ya, tidak dibayar, yang penting saya bisa mewartakan Injil di sekolah tersebut. Mau tidak dibayar, ya, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah, tidak masalah, ya. Tahu sekarang saya bisa mewartakan Injil di SMK 3, di SMA 1 baru. Hari ini kalau ada murid-murid atau peserta didik yang histeris atau kerasukan atau bahasanya apapun, ngebel siapa? Pak Daniel, ada murid yang kerasukan, tolong Pak Daniel. Bukan guru agama Islamnya, benda. Guru agama Islam anaknya sakit, Pak, anak saya di rumah itu histeris, ketakutan, kata tetangga saya itu ada diganggu, bisa ditolong Pak. Saya mewartakan Injil, dan ketika disentuh nyatanya yang orang Kristen yang bisa Pak menyembuhkan. Orang dibayar apa-apa untuk jiwa, karena orientasinya itu penjala manusia. Apapun profesimu Bapak Ibu Saudara, dimanapun panjenengan berada, entah itu ibu rumah tangga, profesinya itu harus orientasinya menjadi penjala manusia. Bagaimana engkau menjadi warga negara yang baik, ya, bisa bersosialisasi dengan baik. Kalau engkau perawat, bisa melayani pasien dengan baik. Lihat orientasinya, aku harus melayani pasien ini dengan kasih Kristus, ya. Aku tidak hanya sekedar menjadi perawat, ya pekerjaan kan memang gini, sudah selesai. Enggak. Mulai berubah orientasinya menjadi penjala manusia. Itu yang membedakan Bapak Ibu. Kalau panjenengan saudara sampai hari ini masih belum mengerucut menjadi penjala manusia, engkau belum bisa disebut menjadi murid Kristus. Harus diubah orientasi tujuannya supaya dunia ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ingat, amanat agung pergi dan jadikan semua bangsa apa? Murid baptis dan ajarlah mereka. Artinya kita jadikan mereka murid. Murid itu kita kan harus menjala Bapak Ibu Saudara. Menebarkan jalan, entah yang kena siapa saya tebarkan di ruang guru, entah siapapun itu. Ya. Sekarang pengawas sekolah itu kena jala saya Bapak Ibu Saudara. Pak, saya kok rasanya kenceng Pak. Oh gini, saya kan paham Bapak Ibu Saudara. Kalau orang punya sesuatu di dalam tubuhnya, saya terasa itu karunia. Jadi tidak bisa dibanggakan, Pak, ada sesuatu di dalam tubuh jenengan. Oh gitu ya Pak Daniel. Ada dari leluhur yang masih melekat ikatan perjanjian.
Dan ujung-ujungnya dia cerita, bener Pak, di rumah saya itu masih ada kentongan lama zaman Belanda. Sampai sekarang Pak, itu masih di rumah bapak saya. Saya tidak tempati, tapi kentongan itu masih berdiri, digandulke, dan itu kalau ada kepala desa yang mau nyalon, biasanya nginep di situ Pak. Entah itu 1 bulan atau berapa sebelumnya dia nepi di situ. Jadi Pak, nggak jadi Pak, mesti. Pokoknya kadang dipinjam itu, ditaruh di rumahnya. Jadi Pak, jadi. Itu menjadi dikultuskan Bapak Ibu Saudara. Dan salayani, ya, salayani pelepasan, itu pengawas sekolah Bapak Ibu Saudara SMK. Puji nama Tuhan. Tadi barusan ketemu Pak, alhamdulillah Pak, saya itu tambah enteng kok Pak, tambah enak. Dalam hati saya puji Tuhan, haleluya. Saya tebarkan jiwa karena orientasi saya harus memenangkan banyak jiwa Bapak Ibu Saudara semua. Saya butuh panjenengan saudara semua di Poncomulyo, di Ngandong, di Gebang, di Kuwawur, Sukolilo, di Wegil, dimanapun, di Ngelengki, Sumber Soko. Mari perwujudkan lagi bahwa panggilan kita adalah penjala manusia. Jangan hanya sekedar hidup diberkati selesai Bapak Ibu Saudara. Mari ubah cara pandang perspektif kita, bahwa kita dipanggil itu untuk menjadi penjala manusia. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Lihat kata murid yang dipanggil itu, ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya. Kata segera itu eutheos, seketika itu juga, tanpa alasan, sesaat pun tidak ada alasan. Itu arti bahasa aslinya. Seketika itu juga, sesaat pun tidak ada alasan. Dipanggil, dan seketika itu juga mereka meninggalkan jalannya tanpa ada alasan. Panggilan kita Bapak Ibu Saudara itu penjala manusia. Saya sebelum ke sini saya melayani salah satu tokoh di Undaan, punya yayasan, ya, yayasan Islam ya, punya PAUD, dokter, ya, dosen, tapi anaknya dipondokkan, dia terlalu tinggi Bapak Ibu Saudara. Sampai bapaknya itu, mamahnya belum bisa ngatasi semuanya. Pikirannya terlalu tinggi, senang debat. Ya. Dia mempelajari kitab suci dengan baik sekali. Ya. Sampai dia itu ya kayak halusinasi, ya, akhirnya menuruti kata hatinya, suruh pergi ya pergi. Belum bisa Bapak Ibu Saudara. Dan saya diundang tadi ya di sekolah, Pak, bisa ini anak saya memukuli adiknya sampai memar dengan gadang sapu Pak. Kenapa? Ya karena tidak sholat tahajud sehingga dipukul, karena dalam hadisnya itu kalau tidak mau pukullah sampai 10 kali. Dia mempraktekkan itu Pak. Tapi kan caranya salah Pak, sampai memar. Wah, dia itu terlalu ya Bapak Ibu Saudara, membersihkan dirinya, tapi tidak ada yang membimbing. Dia suka debat Pak, kalau dia ngomongi papahnya atau abahnya dia tidak bisa, abinya tidak bisa. Langsung disanggah dengan ayat suci ini. Wah, tadi undang tadi. Ya, Pak, kalau bisa pagi ini juga Pak, ya, jam 7:30, ya, pas jam kosong saya ke sana, ya ketemu, ya. Jebule itu keluarga itu masih silsilah Raden Patah Demak Bapak Ibu Saudara, memang ada silsilahnya. Jadi anaknya juga dikasih tahu, kamu itu silsilah ini, kamu itu wadahmu besar, kamu itu orang, intinya anak itu semakin mengkerucut. Ya, kriteria bapaknya juga tinggi, anaknya juga punya keinginan yang tinggi juga. Ya. Dia suka mengkritik pemerintah. Ya, mending saya jadi presiden. Ya.
Kalau presidennya seperti ini, ya, wah sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya ke sana, ingat saya penjala manusia. Bukan saya cari cuannya, nyuwun sewu Bapak Ibu Saudara. Saya sudah teruji 3 tahun nggak dibayar, saya all out ngajar. Saya tidak masalah cuan. Hari ini saya dibayar di beberapa sekolah. Dianggarkan honor, sekolah sana sudah menghonorkan, sekolah sana menghonorkan. Saya tidak memburu cuannya, tapi mereka menganggarkan, kepala sekolah menganggarkan sendiri. Sampai guru-guru ngurut dodo. 3 tahun tidak bayaran kok bisa ya Pak? Saya malah sesek bayangke jenengan. 3 tahun ngajar, ono gurune, ono meja gurune, di ora dibayar kok menengahe gitu loh Pak. Kok bisa ya? Ya saya tidak jelaskan karena memang orientasinya apa? Penjala manusia. Saya ke sana ketemu si anak muda ini, Bapak Ibu Saudara, debat Bapak Ibu Saudara, tapi bahasa saya tidak debat ya. Papanya aja dibantah ya. Papa kalau ngomong dengan saya jangan seperti anak SD, SMP, harus seperti profesor kalau ngomong dengan saya. Bayangkan bapaknya itu digitukan. Kalau bahasa bapak SD, SMP, SMA tidak nyambung saya. Bahasa profesor. Woi, tinggi sekali Bapak Ibu Saudara. Dia ngomong ayat suci Pak Daniel gini. Ini hadis. Oke, jelaskan dulu intinya apa. Dia bacakan bahasa Arabnya. Intinya itu apa? Gini. Saya memakai firman Tuhan, tapi kan saya bungkus dengan perkataan Bapak Ibu Saudara. Ya. Tunjukkan ya, kalau enggak kan seperti ahli Taurat saja. Kowe iso memahami kitab suci tapi ora iso nglakoni. Coba buktikan, mana kamu? Keburukan, kebaikan itu ciptaan Allah Pak Daniel. Iya terus. Ya, tapi kan tuh Allah itu enggak meridhoi yang namanya keburukan. Nah, sekarang kamu ini gimana? Posisimu kamu ini buruk atau enggak? Iya, buruk. Nah, kenapa kamu masih lakukan seperti ini? Loh, itu kan diciptakan, tapi kan enggak diridhoi. Ayo ngomong kita, ya. Coba, itu enggak diridhoi loh. Itu artinya enggak sekehendak dengan Tuhan loh. Iya Pak, nah kenapa kamu enggak memperbaiki tingkah lakumu yang seperti itu? Mulai dia berpikir, oh dia cari hadit-hadit lainnya Bapak Ibu Saudara. Oh, akhirnya ketemu saya serang terus, maksudnya saat pressure terus. Dan dia akhirnya nanti kita bersambung ya Pak Daniel. Oke. Jenengan ngomong sama Pak Daniel, sekelas apa? Sekelas profesor Pak. Ada guru yang mendampingi saya, guru SMA kan mendampingi saya. Itu guru Islam semua, guru ya pinter-pinter semua. Nah, itu Budenya sendiri. Kalau Bude ini anggap kelas berapa? Bude itu masih SMK. Loh, kalau saya yang satunya sama itu masih SMK. Artinya itu belum bisa nyambung dengan pikiran saya, terlalu tinggi. Kita masih pertemuan kedua, kita janjian nanti di salah satu kafe. Dengan topik ini, saya tentukan topiknya ini, nanti kita kupas tuntas. Oke, siapa? Sepakat ya? Deal ya. Kalau kamu otakmu profesor tapi tingkah lakumu itu masih anak-anak, ya terbelalak Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu masih kanak-kanak, saya cabut itu profesor. Pikirkan itu di akhir cerita Bapak Ibu Saudara. Karena saya tahu hati saya itu mau menyelamatkan, namanya itu Hasan, anak ini. Saya bukan hanya sekedar oh ben ini debat ayo yang menang semua, enggak. Saya mengingini jiwanya supaya diselamatkan. Kasihan, jiwanya hampa Bapak Ibu Saudara. Ngeri sekali. Saya mau selamatkan si anak ini. Kita janjian. Orientasinya sudah beda. Segera meninggalkan. Kata segera itu ya, langsung tanpa alasan untuk mengikuti Tuhan. Akoluteo itu mengikuti, bergabung dengan Tuhan sebagai pelayannya, bergabung dengan Tuhan sebagai muridnya atau sebagai pelayannya. Tanpa habis pikir, dia langsung bergabung mengikuti Tuhan sebagai hambanya, pelayannya Bapak Ibu Saudara. Saya ya, kalau profesimu apapun itu kok diberkati Tuhan tapi belum kok upgrade menjadi penjala manusia, hampa, kok tidak akan
menjadi murid. Engkau belum dikatakan bergabung menjadi pelayannya, Bapak Ibu Saudara. Tinggal lagi saya butuh Pak Mujiono. Harus punya orientasi menjala manusia. Saya di Sumber Soko saya ngomong Pak Hali tidak datang ya Pak Hali. Datang. Datang. Di luar ya. Di luar. Kasih waktu saya ke sana Pak. Nah Bapak Ibu Saudara, pelepasan itu banyak di sana. Kasih tempat. Tidak usah memikirkan kita free. Setelah itu kita adakan bakti sosial, banyak yang dilepaskan Bapak Ibu Saudara. Saya di Malang itu juga sama ya. Pak, ini ada 70 orang nanti yang akan dilayani, sanggup ke sanggup ya. Kita hanya mungkin 5 tim saja, tapi kita sudah bekali mereka Bapak Ibu. Mereka pekerja semua. Mereka mengantarkan saya, ada yang Pak saya tidak bisa mengantarkan, tapi pakailah mobil saya, mobil baru ini. Maksudnya memakai, tidak dikasih ya. Pakailah saja pelayanan ke sana, tidak masalah. Kita ke sana Bapak Ibu Saudara. Ada orang gila datang di gereja, bayangkan. Hampir mau mulai itu ditandai dengan orang gila itu ngamuk datang. Ya. Belum pelayanan, sudah ada orang gila yang saya layani Bapak Ibu Saudara. Kalau orientasi kita kepada jiwa, Tuhan itu tenang saja. Tuhan itu akan mendatangkan berkat, termasuk finansial Bapak Ibu Saudara semua. Ya kita tidak kekurangan sampai hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan juga memberkati gereja di mana saya melayani Bapak Ibu Saudara. Kita jemaatnya biasa, tidak ada yang terus wah bos atau apa, tidak ada, semua biasa. Tapi saya mau pastikan mereka punya kualitas. Ketika saya ajak kemana, kita ajak perang, saya pastikan mereka itu mampu bisa. Daripada ratusan orang, mohon maaf ya, tapi kualitasnya tidak teruji, masih seperti kanak-kanak itu ngerewoi saja Bapak Ibu Saudara. Pikirannya tidak dewasa. Saya ngomong sama jemaat yang saya layani, engkau saya ajak dalam ketinggian level tinggi. Dalam naik ke atas itu banyak angin kencang. Kalau engkau tidak kuat, akarmu tidak kuat, engkau akan terpental dengan sendiri. Mending ya sedikit tapi berkualitas, nanti bisa membawa banyak jiwa-jiwa. Ya lebih baik banyak tapi apa? Berkualitas daripada banyak masih anak-anak itu. Makani tok Bapak Ibu Saudara. Seperti anak-anak ini ya. Anak saya kan masih anak-anak, 9-10 bulan ya. Dia masih susu minumnya, pengen apa ya wes gini angger. Ini mau keloloden ini enggak tahu bahayanya, masih anak-anak. Tidak paham. Mending orang dewasa. Sedikit tapi pemikirannya dewasa, punya kualitas teruji. Diajak menjala manusia, siap, ready Pak. Siap kemana kita Pak? Siap. Bagus. Puji Tuhan. Jadilah penjala manusia. Profesimu masih penjala ikan, tapi orientasimu yang berbeda menjadi penjala manusia. Sabutoh diponco mulya, Bapak Ibu Saudara semua, mulai lihat sekelilingmu apa yang dibutuhkan. Jalalah dengan kasihmu, mungkin ada yang sakit, jarang dikunjungi, engkau datangi dengan kasih Kristus. Hanya datang saja, tapi kan orientasinya, aku mau menjala, aku mau berikan kasih ini kepada tetanggaku. Mungkin baru tersingkirkan, engkau mulai datangi Bapak Ibu Saudara. Ini murid saya loh, Yohanes ini, di SMK 3. Dulu ya tidak diajeni waktu murid, apalagi Kristen. Ya, ketika pamitan sama gurunya, Pak, mau izin pelajaran agama Kristen. Ya silahkan, kamu di dalam atau di luar ya tidak mempengaruhi. Nah itu kan jawaban tidak kurang bagus lah. Ya, ya tenang saja, tenang ya. Kita itu penjala manusia. Saya gurunya, saya hampiri bagus. Ada apa saya datangi sampai saya cari hobi kesukaannya guru ini apa toh, supaya saya bisa nyambung ke situ, ngomong dengan baik, berhubungan dengan baik sama. Hari ini dia gejala Bapak Ibu Saudara. Anaknya sakit, ya, suruh minta doakan saya. Bayangkan Bapak Ibu, suruh mendoakan, saya datang ke rumahnya.
setannya tak usir ya. Pak, alhamdulillah Pak, anak saya sudah tidak histeris Pak. Sekarang kalau ketemu saya, salam, puji penjala Manu, siap menjadi penjala manusia. Bapak Ibu, Amin. saya butuh di Ngelenggi, di Gebang, di Ngandong, di Sumber Soko, di Poncomulyo. Ayo mengerucutlah lagi ke panggilan Tuhan, amanat agung, jadilah penjala manusia. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita angkat pujian ini sebelum kita berdoa syafaat. Ada beberapa yang belum menulis. Ada. Bersoko sama mana yang belum ini? Ngelenggi Sumber Sokong. Bersoko sama Ngelenggi. Sambil kita memuji Tuhan, setelah ini kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti Dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. mau cinta Yesus selamanya. Jadi menjadi kerinduan kita untuk menjadi murid-murid Kristus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan iman, ku mau cinta Yesus selamanya. Jadi menjadi komitmen dan kerinduan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan dan persembahan kita hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan di tempat ini. Dan biarlah Roh Kudus yang akan meneruskan kepada kami semua, ubah cara pandang orientasi kami untuk menjadi penjala-penjala manusia. Tuhan, Kau sudah panggil anak-anak-Mu, di mana Tuhan taruh kami di tempat kami masing-masing, di dalam profesi pekerjaan kami masing-masing. Ubah cara pandang kami, Tuhan, dari penjala ikan menjadi penjala-penjala manusia. Berkatilah Tuhan, supaya melalui kebenaran firman-Mu hari ini, kami akan lebih giat lagi untuk menjala manusia. Dengan kasih-Mu Tuhan, dengan buah roh dalam kehidupan kami, supaya orang di sekitar kami boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Tuhan kembalikan 7 kali lipat. Mereka sudah memberikan yang terbaik untuk Engkau. Waktu mereka, tenaga, pujian, penyembahan mereka, bahkan harta mereka. Tahirkan, kuduskan. Berkati bendahara yang mengelola Tuhan Yesus, supaya bisa dipakai untuk pengembangan di PUK ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan Pak Toto. Nggih. Sapaan. Shalom. Shalom. Selamat sore. Selamat sore. Nah, kami badhe matur sedikit sebelum doa syafaat nggih. Doa syafaat matur ngaten dulur yang hadir pada saat ini. Kalau dengan Maitan 11 yang hadir 6 gereja. 1 Wegil, betul? Betul. Gunung Batu, Betul. Sumber Soko, Betul. Sumber Soko di nggih, Lengki, Betul. Ngandong, GKMI. nggih Ngandong nggih, dan Bontomolyo. Ada 6. Jadi ada 4 gereja yang tidak hadir, nanti bisa didoakan dalam. Oh, Kwawur mana Kwawur? Din. Oh. Wegil wae. Kwawur. Oh, GTC napa Lah diutus apa GKMI? anggere mangkat dhewe. GKMI napa GTC Mbak Kam? GKMI ku. Oh, tanggane Pak Peret. Iya. Oh, ya. Nggih, antar nuwun. Ya, mewakili. Jadi nggih, Kwawur nggih. GKMI Kwawur. Jadi ada 7 yang hadir. Ada 3 dan 4 Maitan yang tidak hadir. Nggih, nak Maitan ya adoh. Nah, mangke bisa didoakan yang belum hadir. Dikatutke mangke yang Bang. syafaat yaitu GITC Kwawur, GKMI Gebang, GKI Sukolilo dan Maitan. GKAI nggih. Mapur itu. Nggih. Lah badhe matur mangke saged didoakan niku ngeten dulur. Januari kepengker ada pertemuan neng Gadudro ning Poncomulyo. Nah, niku masa pengabdian PUK niku sampun rampung. Pramila niki masa pengabdian ingkang enggal 5 tahun yang akan datang. Jadi niki masa pengabdian PUK
yang akan datang niku nggih mulai tahun 2025 sampai 2030. Nggih, betul ya, Pak? Nah, niki mangke ben Pak Dono melengkapi, engko lagi doa syafaat. Ngeten maksud kula. Yen ketuane sak menika Pak Pendeta Sudono SPD. Rumiyin Pak Pak Purnomo sing 25 sampai 30 ketuane Pak Pendeta Sudono SPD. Nah, wakile niku Pak Purnomo. Ngeten nggih. Dene sekretarisipun tesih ajeng Bapak Pendeta Daniel Tomasoa Sarjana Teologi. Dan wakilnya Mas Elisa, di Mas Elisa. Ora ketok kok kene iki, Mas. Mas Elisa, nggih. Nek bendarane ajeng. Bendarane Pak Mujiono, nek wakilipun Bapak Sualin. Pak Alin di Pak Alin. Ya, oh nggih. Dan selanjutnya nanti akan di dengan saiki padane ngene wae. Pak Agung mandi, Pak Agung isih nganu Pak ya. Humas ta ya. Pak Agung Humas. Sapa malih, Pak? Pak Beret. Pak Beret iku saka Ibu Wawur. Iku sing durung ngono-ngono kuwi. Apa lain? Anyway, pripun apa? Nanti apa napa mawon kata biasanya sing seksi istilah ya. Niku napa mawon mungkin diisi. Dilantik sekalian pertemuan PUK, Pak. Kita lantik pengurus yang baru. Belum nggih. Niku mangke niki jane do Pak Manurien, Pak. Jadi kados nun sewu Pak Peret niku saking GKMI Wawur. Lajeng Pak Agung mangke saking Pocomulyo tasih Humas. Nggih. Iku Pak Sekretaris sing ngapal. Dan lain-lain ya, Pak. Formature apa saja niku, Mas? Ya nanti ya ndak Pak Santoso. Pak Santoso di sini napa Pak dengan Pak? Mboten napa-napa. Blang apa? Yo ngono Pak. Ayo kita guyub. Kita sebagai penjala manusia ini ada gerakan baru sebelum kita menjadi ngenang semke Gusti jadi penjala manusia, kita bukan murid yang baik. Hari ini ngono mau. Gimana Pak Pendeta? Nah, ngono kok. Pak ojo napa ta, Pak? Atau mungkin Pak niki disepakati formaturnya yang perlu. Seksi apa saja. Baru nanti diisi orangnya siapa ngoten. Kalau dhewe mboten paham formaturnya di bawah apa. Nah, humas itu jelas saya tahu ada Pak Agung. Terus apa? Seksi kebersihan apa niku nek teng sekolahan. Pak Agung humas pun nggih. Pak Peret durung, Pak Santoso dhisik apa no, Pak? Kira-kira yang dibutuhkan apa Pak dalam organisasi niku? Anggota pengurus. Jane wis kabeh, Pak. Nggih. Wis ana Mas, tadi Pak Santoso iki Pak. Anggota pengurus. Maksud nggih. Anggota kan ya. Namanya anggota nggih. Terus Pak JITJ iki sapa, Pak? Pak Darman ta sapa ya? Coba JITJ Wawur iki. Pak Ngadiran. Malah keliru aku. Ngadiran kok didongakno Pak niki, Pak. Jadi Pak Agung, Pak Peret, Pak Santoso, Pak Ngadiran. Kono ya sing durung ya. Ngandong Pak Santoso nggih pun. Pak Santoso. Pak Ngadiran saking GTJ. Nggih. Coba saiki nek Pak sapa? Pak Dono kok Gunung Batu. Nggih. Pak Purnomo GKAI. Wis. Pak Daniel saka Wegil, Mas Elisa Gunung Batu, Pak Muji Nglengki, Pak Halin Sumber Soko, Pak Agung Poncomulyo. Nggih. Pak Peret saka Kuwawur. GKMI, Pak Santoso Ngandong. Ngandong. Pak Ngadiran GITJ Wawur. Sing liyane sapa sing durung? Bon nggih. Bon ngatus. Catet Mas Elisa, aku nek Mas Elisa. Tolong taris 2. Nyatet ya. Kalau ambali nggih. Dulur nggih beda cetok nggih. Nggih, siji. Mas PUK pengabdian 25 sampai 30. Niku pendeta Bapak Pendeta Sudono SPD ketua. Terus wakile Bapak Purnomo.
Lajeng Sekretaris Bapak Pendeta Daniel Thomaswa STH. Wakile Mas Elisa. Bendahara Pak Mujiono ya Pak. Mujiono ya. Pak Mujiono. Wakil Bendahara Pak Halin. Humas Pak Agung. Agung sapa? Budi. Agung sapa? Budi ini gak ono? Budi ya. Walah kok anak kaya lali. Wis pokoke iku Pak Agung. Agung Budi Prasetyo Raharjo Mas. Agung. Iki terus Pak Peret. Catet Mas, iki ku sing dikatut Pak Peret. Peret Sulistianto. Terus Pak Santoso. Pak Santoso apa, Pak? Mbun? Pak Santoso tok. Tok ya ta. Tok nggih. Pak Ngadiran. Simpun cukup nggih niku nggih. Kita wis mewakili semua gereja Mas, Pak. Mbon nah. Wong niku nggih mangke didoakan pengurus ingkang enggal menika. Ngaten Pak, ingkang saged kula aturaken senmalih kejawi menapa ingkang sampun dipun serat yang sudah ditulis, yang didoakan adalah pengurus PUK Masa Bakti 2530. Ngaten nggih Pak? Ano. 5 tahun. Hah? 5 tahun. 5 tahun, nggih 5 tahun. Nggih 25. Nggih 30 nggih. Leres. Ya. Ngaten nggih? Pak nggih. Nah, monggo dilanjut Pak Dono untuk doa syafaat. Monggo Pak. Monggo Mas, Dennis dibagi Mas. Ini ada 6 gereja, Bapak Ibu Saudara. Nanti kita bagi 3 pendoa, ya. Sekalian GKI Sukolilo. Nanti Pak Purnomo kita doakan. Bu Purnomo sinten namine? Bu Lin masih dirawat. Lin sinten? Lin. Lin. Lin nanti tolong dibawakan doa supaya Tuhan memulih. Apa ada lagi? Kita doakan GITJ Kuawur supaya ada perwakilan juga, belum ada nih? Belum ada, jarang. Iya Pak Ngadiran niku wae. Ngadiran. Nggih, nanging belum enggak Bapak rapat pernah datang ya? Pernah. Oh, pernah. Pernah cara pernah ya? Belum pernah. Belum pernah. Yang Pak dulu itu yang Pak siapa? Oh, yang sudah meninggal. Siapa Siapa itu Pak yang Kita doakan supaya GITJ Kuawur ada perwakilan ya di PUK ini. Tentunya kita juga nanti mungkin Pak Ketua bisa bersilaturahmi juga supaya hubungan baik tetap terjaga. Memang kan ya selama ini ada GITJ Kuawur ya. Kita sudah beberapa periode tidak ada GITJ perwakilan dari GITJ Kuawur. Itu nanti kita bawa doa. Nanti doa pertama mohon untuk Pak Mujiono ya, didoakan GKMI Ngandong dan GPI Wegil. Pak Alin di belakangnya. Anu Mas Daniel, Mas, untuk yang mendoakan pengurus dan doa akhir, doa penutup. Pas. Nggih. Mosok doa apa dhewe ta yo. Ora macem gitu. Ya. Oh ya, tambahan penasehat di PUK itu masih tetap sama. Sesepuh kita Pak Toto itu penasehat. Oke, pendoa yang kedua nanti doakan di GKMI Poncomulyo dan GBI WTC Gunung Batu. Saya mohon perwakilan dari sumber Sokoh. Pak Alin di belakangnya. Oh Pak Halin. Iya. Mbak Lin. Mlebet Oh, Pak. Pak Halin. Terus enten panggenan Pak, monggo Pak. Mungkin agak kesulitan. Kula nu kangen jenengan ya Pak. Agak kesulitan gitu rada kesel deh. Kesulitan sana aja. Pak Santoso lho Pak. Lha nek ndonga nang Jogja mengke anu. Tunggu mangke. Di GKMI Poncomulyo nanti. Mlebet mawon Pak. Saya ini Pak.
Pak Mbah ngadenan dikancani mlebet, Mbah. Lanjaran teng jaba rek. Untuk GKJ Sumber Soko dan GETJ Nglengki mohon mangke Pak Santoso perwakilan dari Ngandung mohon didoakan. Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Setelah itu nanti Pak Totok doa penutup sekaligus mendoakan pengurus yang baru periode 2025 sampai 2030. 5, 6, 7, 8, 9. Nanti sambutan itu. 6 tahun berarti itu. Tuan rumah. Wah, Enggak. Doa syafaat nanti. Oke, kita akan berdoa nanti dimulai dari Pak Mujiono, Pak Halin, Pak Santoso. Setelah itu doa berkat penutup, tapi sebelumnya doa untuk pengurus yang baru. Ya. Sebelum kita doa ada pujian Pak Dono. Tadi Pak, sekali Yesus, selamanya Sekali Yesus. Yesus tetap Yesus. Kita angkat pujian ini, selanjutnya terus berdoa. Sekali Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Allah Romo kaulu, sesembahan kaulu, ingkang dedampar wonten kraton Suraga langgeng, ingkang kula bekteni, ingkang kula sembah wonten Gusti kawula Yesus Kristus. Gusti bilih kalodhangan sonten menika kula sami suwan sedo wonten kanyunan katepati Gusti.
katukan agening panuwun dumateng Paduka awit panganti Paduka dumateng kawula sami satemah anggen kawula sami makempal wonten papan menika boten wonten sawening panggudul. Pramila Gusti medal menika kami munjuk wonten ing ngarsa Paduka. Bilih medal menika Gusti kathah putra-putra Paduka ngalami satunggaling ing gesang kawula sami kathah ripit wonten gesang kawula sami. Nanging kawula Gusti tansah sumendi wonten ing ngarsa Paduka. Pramila Gusti Paduka berkahi dumateng kawula sami satemah kawula sami saged nindakaken jejiban wonten ing gesang kawula sami. Ing medal menika Gusti kawula sami ngidungaken dumateng putra Paduka ingkang mapan wonten ing DKM Ngandung. Bilih kawula dalem menika Gusti mugi Paduka berkahi. Nggih menika putra Paduka yang sampun kapatah nggih menika Bapak Pendeta Priwanto ingkang bimbing ingkang pranata pasamuan ingkang wonten GKMI Ngandung. Pramila Gusti mugi Paduka tansah berek dumateng jiwa lan putra Paduka menika satemah anggenipun nyebaraken asupa Paduka wonten papan menika saged Paduka tambahan jiwa-jiwa ingkang enggal satemah kiwa tengen kawula sami dalem menika saged panuh dumateng Paduka awit Paduka menika sejatosipun juru wilujeng ingkang tansah dipun upadosi wonten ing gesangipun kiwa tengen sami. Mejawi saking menika Gusti sepaten mugi Paduka agem para jajahan Paduka ingkang gesangipun wonten tlatah GKMI Ngandung menika anggenipun nindakaken jejiban wonten ngarsa Paduka. Mugi Paduka berkahi sedaya programipun ingkang wonten Gereja Ngandung menika satemah anggenipun badhe ngadepi ing taun-taun ingkang lumebet ing taun ingkang enggal menika saged katata kanthi rapi satemah saged nindakaken nggih menika peranatan Paduka wonten ing Gereja Ngandung menika. Sepatu dipuji bilih medal menika ugi tasih wonten ing kiwa sami ing raganipun nandhang satunggaling sakit nandhang kelungkrahaning ing badanipun. Namung jaman Paduka Gusti ingkang badhe nyarasaken sederek ing kiwa sami ing Gereja Ngandung menika. Satemah asma Paduka badhe kajunjung lumantaring Gereja Paduka ingkang wonten Ngandung menika satemah asma Paduka badhe kaluraken ing tutupipun para jemaat Paduka. Matur nuwun Gusti, matur nuwun Gusti. Bilih dalem menika ugi tanpa kita saking entan dumateng putra Paduka ingkang mapan wonten Gereja Paduka inggih menika wonten tlatah GBI Wenggil. Ing wekdal menika Gusti mugi Paduka tansah paring kekuatan dumateng putra Paduka menika Ibu Sumari. Ing wekdal menika ing sukunipun ugi nandhang raos kelungkrahaning badan. Pramila Gusti namung jaman Paduka namung asta Paduka ingkang badhe makarya wonten jiwa lan raganipun putra Paduka inggih menika Bu Sumari menika satemah kasarasan menika saged kasandang wonten ing jiwa lanipun Ibu Sumari menika. Sampun Gusti kawula sami ngidungaken dumateng putra Paduka inggih menika Bapak Budi Yanti napa Mbak Yanti wekdal menika ingkang wonten makarya inggih menika wonten tlatah Hongkong. Mugi Paduka tansah paring pambiyantu, mugi Paduka tansah paring kekuatan anggenipun nindakaken jejiban anggenipun makarya wonten tlatah Ngandung menika kanthi sekeca boten wonten rubido menapa-menapa. Sampun ugi harapanipun dumateng keluarga ingkang dipun tilar ingkang dipun tinggalaken menawi putranipun nggih Paduka berkahi satemah saged ngraosaken sedaya menika namung Paduka piyambak ingkang badhe paring pranata. Semanten ugi wekdal menika Gusti kawula ngidungaken dumateng Ibu Suwati ing wekdal menika ugi ingkang sami makarya wonten tlatah Taiwan. Pramila Gusti mugi Paduka berkahi ing panyambut damelipun ingkang wonten mapan ingkang tebih menika. Mugi Paduka tansah saged raos cecekatan tansah dumateng Paduka awit Paduka minangka kekuatan ing jiwa raganipun satemah anggenipun sami makarya wonten tlatah Taiwan menika dados berkah tumrap gesangipun. Semanten ugi wekdal menika Gusti mugi Paduka didik mugi Paduka jamah dumateng putra Paduka inggih menika putra Wino. Ing wekdal menika ingkang nembe nandhang satunggaling perkembangan Gusti. Namung Paduka piyambak ingkang badhe paring pranata dumateng putra Paduka menika satemah ing tembe mangke putra Paduka menika saged nerusaken utawi dados penerus perjalanan wonten GBI Wenggil menika Paduka singkiraken sedaya kenakalanipun satemah putra Paduka menika saged manut lutut dumateng Paduka awit Paduka minangka panutaning gesang. Sampun Gusti ing dalem menika kawula tansah
tungaken nggih menika Mbah Parsih ing wekdal menika nggih nembe raosaken satunggaling kurang seger ing badanipun pramila Gusti namung paduka piyambak ingkang dados kekuwatane ing gesangipun satemah Mbah Marsih menika sageta waras sageta sehat walafiat kados wingi-wingi lan boten ganggu anggenipun makarya ing dinten dinten. Matur nuwun wekdal menika secara khusus kalau ngidungaken dumateng menika Mbak Tasya ing wekdal menika mugi paduka jamah jiwa lan raganipun satemah anggenipun nggih menika ngalami satunggaling kebimbangan ing gesangipun mugi paduka brek mugi paduka tunggil mugi paduka panggil kalau petos dumateng paduka kanthi asmanipun Gusti Yesus Kristus Mbak Tasya menika sageta waluh dumateng paduka lan ingkang dumateng paduka awit paduka menika sejatosipun juru wilujeng ingkang tansah dipun patusi gesangipun satemah saged manut dumateng paduka awit paduka menika ketuwing juru wilujeng ing gesangipun. Maturun Gusti, maturun Gusti. Kalau pasrah sumbi ngerso paduka mugi paduka tansah paring redeksa dumateng kawula sami satemah kawula sami saged nglaksanakaken pagesangan kawula sami. Maturun Gusti, sedaya panjenengan ingkang boten sampurna ing dalem menika kula aturaken dumateng Gusti kawula Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Doa Rama ingkang sunatan kutang swarga. Paduka ingkang tansah sembah kula bukti kepekani dan dalu. Paduka ingkang kasebat kali asma Gusti kala Yesus Kristus. Gusti ing wanci menika kula kepareng suwan wonten sapa paduka. Matur puji bingah wonten sapa paduka. Gusti diri paduka sampun paring berkah dumateng kawula. Nggih para pasemar paduka ingkang ing wanci menika sami makamal wonten dalem bapa ngadenan sedayanipun kanthi kebak urgen keten mengkarajan. Kula pitados Gusti Kristus saking pangandi sur berkah paduka. Namung kedya masak sang altaipun wonten sapa paduka. Dinten ageng kula mugi paduka apunten menika sedaya sami nampi mugi paduka padang. Yesus kula pandongaken nggih pasaman paduka ingkang mapan wonten ing DKMI Ponjamulya. Sedaya mugi berkah kanthi tuntun ing gesangipun. Berkah ugi sedaya panyambetipun pertanian ingkang sami nyambut damel saben dina Gusti. Sedaya pertanipun mugi saged cekapi kebetanipun para pasaman paduka ing mapan wonten Ponjamulya. Gusti Yesus kula pitados sedaya Gusti piyambak ingkang badhe berkahi ingkang paring amranata ing manganipun pasaman paduka ingkang mapan wonten Ponjamulya tentang Rahayu. Gusti Yesus lan keprunggungaken imanipun para jemaat wonten ing Ponjamulya menika mugi paduka pikak paduka tuntun paduka berkahi manganipun tansah saya kiyat inggih menika pitados wonten paduka Gusti mbok menawi wonten panggodane presiden tejo ganggu imanipun paduka singkiraken ing manganipun imanipun pasaman paduka wonten ing Ponjamulya menika tansah enten rahayu keparengan namung tujuan paduka kemawon. Gusti Yesus, kula matur nuwun dumateng paduka, dene paduka sampun mitungi pasaman paduka sedaya menika. Lan kula ternuwun ugi nggih menika wonten GPI WTC Gunung Batu nggih menika sedaya kesehatanipun para jemaat dukuti mugi paduka berkahi, paduka tuntun, paduka pankesarasan mbok menawi wonten jemaat ingkang nampi sakit. Kula pitados saking pangas paduka kemawon Gusti Yesus sedaya menika badhe dadosaken pasaman paduka nek Gunung Batu tansah kebak ing kabingan katentreman kasarasan kawrujingan namung pitungan paduka manungsa menika mboten gadhah kiyatan menapa Gusti Yesus sedaya kebutuhanipun para iman jemaat ing mriku imanipun nggih kepadatan sanes-sanesipun Gusti mugi paduka paring kecekapan ing manganipun gesangipun tansah sami pitados wonten ngasanipun Gusti Yesus kanthi suci kanthi ikasing menahipun kanthi setya tuhu mboten badhe nyimpang saking daya pangandika paduka sedaya nang pitungan paduka kemawon ing badhe ndadosaken nggih menika imanipun pasaman paduka ing Gunung Batu tansah dinten Rahayu. Gusti Yesus sedaya Gusti ang berkahi lan nuntun dadosaken pasaman paduka menika tansah kepanjen keten karajan. Kali asma paduka Gusti pandonga menika kula njoaken amin. Amin. Duya wahalah ingkang nitahaken langit lan bumi. Paduka ingkang kawula sembah wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus.
kawula kepareng sowan wonten ngarsa paduka ngaturaken panuwun syukur dhateng paduka. Awit paduka ingkang selalu nganti wonten ing gesang kawula, paduka selalu nglindungi wonten ing gesang kawula. Paduka selalu nuntun kawula wonten ing margining karaharjan. Sedaya menika namung saking sih rahmat paduka Gusti. Gusti Yesus wonten wanci siang menika kawula muji syukur dhateng paduka awit paduka ingkang sampun berkahi kawula. Kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula. Napa malih wonten ing siang menika paduka sampun ngendika lumantar abdi paduka Bapak Daniel. Menika ndadosaken berkat wonten ing gesang kawula. Mila Gusti sabda ingkang sampun kawedhar kala wau paduka tanem wonten ing gesang kawula. Supados gesang kawula saestu dados pandherekipun Gusti kawula saged dados jala manusia. Duh Allah Rama kasuwargan menawi paduka mboten nyarengi kawula mboten saged tumindak punapa-punapa. Mila namung kawula pasrah sumindhe dhateng paduka Gusti. Minunggan ingkang endah menika Gusti kawula ndedonga dhateng gereja ingkang wonten ing Sumber Soko. Duh Allah Rama kasuwargan kawula pasrahaken jemaat paduka ingkang wonten ing Sumber Soko. Mugi paduka kanthi paduka berkahi, paduka paring perlindungan pengayoman wonten ing jemaat Sumber Soko. So paduka paring karaharjan wonten ing jemaat Sumber Soko. Supados piyambakipun tetep dados jemaat ingkang mantep, nggadahi iman ingkang setya ngladosi dhateng Gusti. Nindakaken perkawis ingkang leres wonten ing ngarsanipun Gusti lan wonten ing gesangipun menika dados cermin wonten lingkunganipun supados sederek-sederek kawula wonten ing Sumber Soko mangke saged ngrembaka ageng pasamuan wonten ing mrika kathah dipun slametaken awit saking sih rahmatipun Gusti. Duh Allah Rama kasuwargan kawula ndedonga kangge abdi paduka Bapak Halim ingkang ngraosaken sakit wonten ing kakinipun asam urat. Duh Allah mboten mangertos napa ingkang karaosaken dhateng abdi paduka menika. Nanging kawula pasrahaken dhateng paduka awit paduka Allah ingkang maha kuwasa. Dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Mila kawula pasrahaken Bapak Halim wonten ing kawulijenganipun wonten kesarasanipun namung wonten ing asanipun Gusti Yesus. Awit paduka Allah ingkang maha kuwasa. Mila Gusti kawula pasrahaken wonten ing keluarganipun ugi. Paduka ingkang nganti, paduka ingkang nglindungi, paduka ingkang ngayomi. So paduka ingkang berkahi wonten ing pagesangan padintenanipun, wonten ing panyambut damelipun, wonten ing usahanipun. Sedaya badhe kaberkahan dening Gusti wonten ing gesang padintenan selalu kecekapan awit saking kebetahanipun, awit saking berkahipun Gusti. Duh Allah Rama kasuwargan sedaya jemaat wonten ing Sumber Soko. Mboten kawula sebut setunggalan-setunggalipun nanging sedaya kawula pasrahaken dhateng paduka. Mugi paduka jagi, paduka lindungi, paduka ayomi, paduka paring kesehatan, kekuatan, kesarasan. Awit sedaya menika namung kawula pasrahaken dhateng paduka. Paduka ingkang makarya bekerja wonten ing Sumber Soko. Paduka tambah-tambah jiwa wonten ing Sumber Soko. Duh Gusti, kula pasrahaken sawetahipun jemaat paduka wonten GKJ Sumber Soko wonten ing ngarsanipun Gusti. Mirunggan ingkang endah menika ugi kawula ndedonga kangge GITJ Nglengki. Duh Allah Rama kasuwargan kawula pasrahaken wonten ing jemaat GITJ Nglengki. Paduka ingkang badhe berkahi wonten ing gesangipun jemaat menika. Supados jemaat menika selalu manggih karaharjan awit saking perlindungan pengayoman so pangandinipun Gusti ngantos jemaat menika nggadahi pertumbuhan iman saged berkembang sae ing tundhonipun jemaat saged ngrembaka ageng. Sedaya menika namung kawula pasrahaken dhateng paduka Gusti. Ugi paduka karsa nambah jiwa-jiwa supados wonten ing gereja GITJ Nglengki menika
tansah berkembang kanthi sae ing tundhonipun kathah ingkang dipun slametaken lan banyak jiwa-jiwa ingkang sami purun pitados dhateng Gusti Yesus ingkang dados juru wilujeng lan dados panebus dosanipun. Mila kawula pasrahaken jemaat wonten PTJ niki wonten ing ngarsanipun Gusti Yesus. Sedaya pandonga ucapan syukur namung wonten ing Paduka. Namung wonten ing Gusti Yesus Kristus kawula ndonga saha syukur. Amin. Amin. Rama ing sonten ingkang endah kawula sami percaya, kawula sami pitados, kawula sami yakin menawi Gusti Yesus Kristus rawuh wonten ing tengah-tengah kawula sami. Amin. Gusti Yesus rawuh wonten ing batos kawula sunggal-sunggal. Amin. Kanthi makaten mesti midhangetaken menapa ingkang dados panyuwun pandonga kawula sami. Amin. Rama ing sonten ingkang endah menika kawula sami mligi ndedonga kangge sederek-sederek kawula pengurus PUK ingkang enggal. Masa pengabdian 2000 selangkung ngantos 2003 dasa. Sedayanipun kula pasrahaken wonten ngarsa Paduka Rama. Amin. Paduka pimpin Rama. Paduka pitulungi Yesus. Kanthi makaten sederek kawula sami ikhlas nampi jejiban menika namung kagem kamulyan asma Paduka. Amin. Kula ndedonga kangge Bapak Pendeta Sudono SPD ingkang dados ketua. Ugi Bapak Purnomo minangka wakil ketua. Ndedonga kangge Bapak Pendeta Daniel Thomas Wa STH ingkang minangka sekretaris lan Mas Elisa minangka wakilipun. Ndedonga kangge Pak Mujiono minangka bendahara lan Pak Suhalin minangka wakilipun. Lagi ndedonga kangge Pak Agung minangka humas. Ugi anggota-anggotanipun kados dene Pak Peret, Pak Santoso, Pak Ngadiran, Pak Harto, Pak Heru, Pak Ngadenan, sedayanipun Rama saosaken wonten ngarsa Paduka. Paraga menika ingkang kajibah mimpin kawula sami kula nyuwun pangreksa ingkang saking Yesus Kristus piyambak. Amin. Kanthi makaten Rama, menapa ingkang katindakaken, menapa ingkang kaucapaken sederek-sederek kawula menika pengurus enggal menika namung kagem kamulyan asma Yesus Kristus piyambak. Amin. Jamalih sayanipun kula namung pasrah wonten ing ngarsa Paduka. Rama, kula ndedonga kangge sederek kawula ingkang ing sonten menika dereng wonten perwakilan ingkang rawuh kados dene GITJ Kuwawur, GKMI Gebang, GKAI Sukolilo lan ugi saking Mantan. Paduka langkung berkahi kanthi makaten ing pepanggihan tandhaipun saged sinarengan kalian kawula sami luraken asma Paduka. Rama ing kalodhan menika dereng pun kawula mengkeraken papan menika kula sami badhe nampi berkah kajasmanen ingkang saking Paduka lantaran sederek-sederek kawula ing wegil menika. Kula nyuwun Rama derengipun kula tedha kula ombe sarengan Paduka sucikaken berkah menika. Kanthi makaten berkah menika saged dadosaken segering badan kawula piyambak-piyambak malah dadosaken segering kapitadosan kawula sami. Segering iman kawula sami namung dumateng Yesus Kristus piyambak. Rama kula mboten dangu wonten mriki kula badhe nilar papan menika. Sih rahmat lan tentrem rahayu ingkang saking Yesus Kristus piyambak wonten ing kita sedaya wiwit sakmenika ngantos selami-laminipun. Haleluya. Amin.
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, ya besar.